Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Hari ini tanggal 21 bulan Mei 2024, kita bersama-sama lagi membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Kali ini kembali kita membahas dua ya. Yang pertama MTLA dan yang kedua SEMP. Keduanya berbeda sektor ya. Sebelum kita lanjut, analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap investor itu mempunyai pola pemikiran dan sistem serta cara yang berbeda ya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah bahan pemikiran tambahan ataupun edukasi atau sebagai perbandingan saja. Kemudian analisa ini seperti biasa berdasarkan analisa fundamental, khususnya value investing. Yang pertama yang akan kita lihat di sini adalah MTLA ya, Metropolitan Land ya. Ini dari namanya saja sudah jelas ya bahwa mereka ini bergerak dalam pengembangan perumahan, pembangunan gedung, dan menyediakan layanan terkait lainnya ya. Kegiatan usaha dijalankan oleh perusahaan terdiri dari mereka yang pertama mengakuisisi lahan, mengembangkan real estate, menyewakan, membangun hotel dan operasinya, penjualan tanah dan bangunan termasuk rumah tinggal dan ruko ya. Investasi pada dan berinvestasi pada anak usahanya ya. Perusahaan mulai komersial tahun 94 ya. Baik, berarti Metropolitan Land ini di bidang properti ya. Ya, urusannya dengan pembangunan, penyewaan dan hal-hal yang terkait dengan gedung-gedung dan rumah-rumah lainnya ya. Baik, yang kedua ini adalah SEMP atau Salem Infomas Pratama. Ini kelompok usaha agribisnis ya yang terdiversifikasi dan terintegrasi ya. Bisnis utamanya yaitu penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan dan budidaya kelapa sawit ya. Jadi SMP ini khusus pada kelapa sawit ya. Hingga penggilingan dan pemurnian sawit mentah dan pemasaran dan distribusi minyak goreng, margarin, shortening, produk turunan lainnya. Berarti ini urusannya dari awal sampai ujung ya, dari istilahnya dari penanaman sampai menjadi sampai menjual minyak gorengnya ya, sampai jadi turunannya juga margarin dan lain-lain ya. Mereka juga SMP Group juga melakukan penanaman tanaman lain seperti karet, tebu, kakao dan teh ya. SEIMP ini termasuk dalam kelompok Indofood Sukses Makmur atau NDF ya, atau istilahnya kita juga bisa menyebut bahwa perusahaan ini termasuk dalam konglomerasi Salim Group ya. Baik, sekarang kita bahas dari segi datanya ya. Tapi sebelumnya apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa silakan klik like, subscribe, komen dan share ya. Oke, yang pertama dulu kita masuk ke MTLA. Dari segi book value-nya ya, perusahaan ini dihargai di bawah dari nilai bukunya itu 39% ya. Hampir 40% di bawah ya. Berarti ada ruang bagi perusahaan ini untuk menggenjot usahanya mencapai ke 622 ya, 622. Berarti perusahaan ada ruang untuk meningkatkan kinerjanya ya, dan berarti nilainya masih murah. Yang kedua, dari segi valuasi ya, dari segi valuasi perusahaan ini juga valuasinya murah ya. Murahnya kenapa? Maksimal 550, sekarang baru 380, ada 31% ya, 31% lagi rentang yang bisa dikejar untuk sampai ke harga mahal ya. Berarti ini masih dalam rentang kita boleh membeli ya.
sampai 550 ini kita masih boleh untuk membeli ya. Sekarang kita cek dulu berapa keuntungannya ya. 55 dibanding 622. Jadi keuntungan perusahaan ini sekitar 9% ya. 9%. Kalau dibagikan keseluruhannya ya, 55 rupiah itu dibagikan keseluruhannya, maka kita akan mendapatkan 9% ya. Kita akan mendapatkan 9%. Kalau 20-nya persennya saja dibagikan, berarti di sini kita akan mendapatkan sekitar 2,89% kalau dibandingkan dari ini ya, dibandingkan dari harga ya. Tapi kalau dibandingkan antara keuntungan yang kita dapat dibandingkan dengan book value-nya, perusahaan ini sekitar berapa tadi? 9% ya. Tetapi kalau persennya kita bandingkan dengan keuntungannya, ini kita dapat ya sekitar 2% tadi ya, sekitar 2%. Kita tambah, bukan, sekitar 18% saja kalau dari dibanding book value ya. Tapi kalau dibandingkan dengan harga sekarang itu kita dapatnya sekitar 2%. Kalau yang tadi cuma 1,8%. Baik. Sekarang kita cek yang pertama dari segi dividen ini ya. Pertama DPR-nya ini kalau dari segi kepedulian dengan investor ini termasuk kurang. Dan hasilnya pun hanya 2,89%. Berarti DPR-nya kecil, dividennya kecil. Sampai di sini kalau kita perbandingkan dulu bahwa dengan harga yang murah dan tetapi dividennya kecil ya, ini kita sudah dapat untung, tetapi pembelian kita dapat untung, tetapi pada saat pembagian dividen hasil menunggu kita ini ya tidak mencukupi untuk menahan inflasi. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan oke. Kemudian untuk saham yang bisa ditradingkan oleh masyarakat kecil itu hanya 15, dan yang beredar di bursa efek itu hanya 63%. Berarti ya memang di sini pengendali juga bisa trading, tapi mereka hanya sedikit saja yang mereka tradingkan ya. Oleh karena itu saya menganggap biasa saja, dalam artian bahwa yang menjadi concern kita di sini adalah dividen dan DPR-nya kecil, sementara ini adalah bagian dari concern utama kita. Oleh karena itu untuk MTLA ini saya tentu akan menunggu. Ini bagian penting kita ya, kita tidak bisa untuk berinvestasi di dividen yang belum memenuhi kriteria kita. Bagaimana dengan Anda yang mau beli? Kalau Anda menganggap dividen 2,8 bisa, silahkan saja ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi ini belum. Kalau Anda punya hitung-hitungan boleh saja bahwa oh ini sudah bisa masuk ya. Tetapi untuk saya belum, untuk syarat saya belum ya. Oke. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. RUU PSM MTLA ini nanti 12 Juni ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua yaitu SIMP. Tapi saya kembali lagi ingin menyatakan bila dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Baik, kita masuk pembahasan yang kedua. SIMP ini datanya mirip-mirip ya, mirip-mirip datanya seperti yang tadi, kesimpulannya juga mirip. Dari segi valuasi dulu ya, dari segi book value ini sangat dari book value dibandingkan harga ini sangat jauh ya, 67% diskonnya, 67% di bawah dari harga book value. Berarti ini sangat besar rentang dari
perusahaan untuk bisa bertumbuh menuju ke nilai bukunya ya. Berarti masih sangat dihargai murah ya. Ini perlu dikejar. Perusahaan ini sangat bisa untuk mengejar ke nilainya yang book value-nya di 1115. Satu. Yang kedua, valuasinya ya, keuntungannya maksimal keuntungannya 56%, maksimal beli ini 560. Sekarang kita ada diskonnya ini sekitar 35% ya. Berarti ini sudah dalam kategori murah ya. 35% ini sudah termasuk murah ya. Simpulan pertama, dari segi valuasi ini murah, masuk kriteria. Tinggal kita memvalidasinya dengan dividen. Karena valuasi yang murah ya belum tentu menandakan bahwa perusahaan itu layak investasi, harus dibarengi dengan dividen. Ternyata di sini dividennya hanya 19,7%. 19,7%, anggap 20 ya. Dan dividen yield-nya hanya 3%. Ini mencukupilah untuk memenuhi inflasi ya. Tetapi kita tidak, artinya pas-pasan, tidak bisa mengalahkan inflasi ya. Kalau menurut saya pribadi ini belum memenuhi kriteria. Valuasi memang di bawah dan dividen di bawah, tetapi di bawah kriteria. Andai kata di sini misal 5%, maka ini ideal ya. Kalau menurut saya, kalau di sini 5% itu menurut saya ideal ya. Baik, sekarang kita pindah ke ketahanan perusahaan. Hutangnya 44%. Ini berarti hutangnya udah mulai merangkak ya, hutangnya 40, hutang berbunganya 44. Tanggungan 76, tidak apa, aman, tapi dalam artian mulai merangkak ya. Sementara itu dana liquidnya itu 108%, sedikit saja di atas dari kecukupannya. Oleh karena itu mungkin kenapa mereka hanya membagikan dividen hanya 20% ini tadi, mungkin karena untuk menjaga tentang liability-nya ini. Bagian akhir, kepemilikan non warkatnya 18% dan yang ditradingkan hanya 20%. Berarti perusahaan ini betul-betul pengendalinya hanya memfokuskan pada pengembangan perusahaan ya. Ini lebihnya ya, perusahaan fokus pada pengembangan perusahaan, sehingga saham yang beredar di masyarakat itu hanya untuk keperluan memenuhi kepatutan ya. Oke, kita sampai pada simpulan. Berdasarkan data ini, valuasinya murah, tapi setelah kita konfirmasi dengan dividen ternyata belum matching ya. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa ya, seperti MTLA tadi ya. Seperti MTLA, simpulan kita sama, menunggu dividennya membaik. Untuk MTLA ini pengendalinya SEMP ya, pengendalinya lebih fokus dibanding MTLA ya. Sementara tadi ya valuasi ini sama, tapi di dividen tadi ya, dividen tadi juga sama. Simpulannya keduanya sama, bahwa kita menunggu dividen ini membaik. Kita tunggu saja nanti RUPS ya. Yang keduanya ini kita tunggu saja RUPS-nya, apakah nanti ada perubahan ya. Tapi dengan MTLA dan SEMP ini ya mungkin agak berat ya, kalau mesti harus di atas 50% ini ya, untuk bisa sampai ke 5% tadi. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.